di pesisir utara Pulau Jawa, di tanah yang kini kita kenal sebagai Jepara, berdiri megah Kerajaan Kalingga. Di masa itu, dunia sedang berubah. Di tanah Arab, Nabi Muhammad SAW tengah menyebarkan ajaran Islam. Sementara di Nusantara, seorang wanita dari Sumatera Selatan mulai menorehkan nama yang harum hingga ke Jazirah Arab. Dialah Ratu Shima, sang penguasa yang membawa kejujuran menjadi hukum tertinggi di tanah Jawa. Tahun 611 Masehi, di tepian sungai Musi Banyuasin, lahirlah bayi perempuan dari keluarga pendeta. Ia diberi nama Shima, artinya keteguhan. Tak seorang pun tahu, bayi ini kelak akan menjadi pemimpin besar yang disegani bangsa-bangsa jauh di seberang lautan. Ketika dewasa, Shima menikah dengan Pangeran Kartikeya Singa dari Kerajaan Kalingga. Ia pun pindah ke Pulau Jawa dan menetap di dataran tinggi Dieng, di antara candi-candi Hindu yang penuh kabut dan doa. Pada tahun 648 Masehi, Kartikeya Singa naik takhta menjadi Raja Kalingga, dan setelah ia wafat pada 678 Masehi, Shima menggantikan kedudukannya. Saat mengandung 7 bulan, Ratu Shima tiba-tiba ngidam buah kecapi. Tapi ia ingin memetiknya sendiri, bukan menyuruh pelayan istana. Maka berangkatlah ia bersama pengawal berjalan jauh hingga akhirnya menemukan pohon kecapi berbuah lebat. Saat menggigit buah itu, ia tersenyum dan berkata, "Manisnya seperti hati rakyatku." Tempat itu kini dikenal sebagai Desa Kecapi di Jepara. Ratu Shima memimpin di usia 63 tahun. Anak-anaknya dianggap masih belum siap meneruskan takhta, namun rakyat percaya pada kebijaksanaannya. Ia naik tahta dengan gelar Sri Maharani Mahisasura Mardini Satyaputikesuara, pemimpin wanita yang gagah berani. Di bawah kepemimpinannya, Kalingga bangkit dan memasuki masa keemasan. Ratu Shima menanamkan satu nilai penting pada rakyatnya. Kejujuran adalah kehormatan. Di Kalingga, mencuri adalah aib, berbohong adalah dosa besar. Negeri ini makmur dan damai, hingga para pedagang asing datang dari jauh, dari Cina, India, dan Arab, untuk berdagang dan belajar darinya. Di bawah kepemimpinan Ratu Shima, pelabuhan Jepara berubah menjadi pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal dari dinasti Tang di Tiongkok bersandar di dermaga Kalingga. Mereka membawa sutra dan keramik dan menukar dengan hasil bumi serta garam, komoditas ekspor utama Kalingga. Catatan Tionghoa kuno menyebut, Kerajaan Kalingga kaya dan rakyatnya jujur. Namanya bahkan sampai terdengar di Jazirah Arab, negeri para khalifah. Terpesona oleh kisah kejujuran rakyat Kalingga, seorang raja Arab bernama Tashih datang menguji. Ia meletakkan karung emas di tengah alun-alun kota, lalu menunggu. Sehari, sebulan, bahkan beberapa bulan berlalu, tak seorang pun berani menyentuhnya. Sampai suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sang putra mahkota, Pangeran Narayana, tanpa sengaja menggeser karung emas itu dengan kakinya. Berita itu mengguncang istana. Anak Ratu Shima telah menyentuh harta yang bukan miliknya, seru rakyat. Sang ratu terdiam, lalu memerintahkan pengadilan. Hukuman dijatuhkan, mati. Namun setelah rakyat memohon dengan air mata, sang ratu memutuskan, kaki yang bersalah, hanya kaki yang akan dihukum. Maka kaki Narayana dipotong. Dunia tercengang oleh teguhnya keadilan seorang ibu terhadap darah dagingnya sendiri. Sejak saat itu, nama Ratu Shima menggema dari Arab hingga Tiongkok. Ia menjadi simbol keadilan di seluruh Asia. Kalingga makmur, perdagangan berkembang, dan rakyat hidup dalam damai. Ia memimpin bukan dengan pedang, tapi dengan kejujuran. Ratu Shima bukan hanya penguasa, tapi juga ibu bagi rakyatnya. Ia sering turun ke ladang,
mendengarkan keluh kesah rakyat jelata. Cintanya kepada mereka tulus, seperti ibu kepada anak-anaknya. Tak heran, rakyat Kalingga mencintainya dengan sepenuh hati. Ratu Shima memimpin hingga 695 Masehi. Setelah wafat, ia meninggalkan kerajaan yang damai dan teratur. Dari keturunannya lahirlah raja-raja besar seperti Rakai Panangkaran dari Mataram kuno. Sekitar 30 tahun kemudian, kerajaan Kalingga memang runtuh. Tapi nilai-nilai Ratu Shima hidup abadi, kejujuran di atas segalanya. Kini, nama Ratu Shima masih bergema di Angin Dieng dan di pantai Jepara. Ia bukan sekadar ratu, tapi simbol kejujuran, keberanian dan kebijaksanaan seorang wanita pemimpin. Dari Sumatera ke Jawa, dari Kalingga ke Arab, namanya menembus batas waktu dan lautan. Selama kejujuran masih dijunjung di bumi Nusantara, maka di sanalah Ratu Shima akan hidup abadi.